Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil ma'budil karimil maqsud, khaliqil judi mujril ma'i fil 'ud, wahidun ahadun somadun karimun mawjud, tanazzahanil aba'i wal auladi wal ummahati wal judud, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal latiful wadud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata man syahidaha dakhalal jannata wa faza fiha bil khulud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidun nasi min bidhi wa humuri wa sud. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, salatan wa salaman da'imaini mutalazimain ma nabata zar'u wa awraqa'ud. Wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih dijadikan hamba-hamba pilihannya. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kekhawatiran kebanyakan orang, kita masih digerakkan hati kita, diistiqomahkan keimanan dan hati kita untuk tetap mendirikan sholat Jum'ah berjamaah. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khotib di atas mimbar pada siang hari ini ingin kembali mengingatkan kepada kita semuanya sebagian dari ciri-ciri orang yang beriman sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa sebagian ciri-ciri orang-orang yang beriman di dalam dua surat ini disebutkan. Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, apabila disebutkan, diperdengarkan kepadanya kalimat Allah, asmaullah, wajilat qulubuhum, maka akan bergetar hatinya. Bergetar hati berarti kemudian menggerakkan hati untuk berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila seseorang suatu saat punya kehendak melakukan maksiat, kemudian diingatkan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah engkau wahai sahabatku, maka bergetar hatinya, kemudian tidak jadi melakukan perbuatan maksiat. Apabila seseorang kemudian hendak melakukan perbuatan kezaliman, melakukan, kalau pejabat umpamanya melakukan tanda tangan fiktif, tapi ketika kemudian mendengar asma Allah, kemudian bergetar hatinya dan kembali ke jalan yang benar, kemudian meninggalkan perbuatan yang direncanakan sebagai maksiat. Inilah dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan, diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Orang yang beriman bila mendengarkan ayat-ayat Allah, bacaan-bacaan Al-Quran,
maka seharusnya menambah keimanannya dan kemudian mengikuti atas keimanan itu. Apabila orang disampaikan kepadanya ayat-ayat tentang halal dan haram, maka dia akan beriman kepadanya, menambah keimanannya, mengikuti jalan-jalan mana yang haram ditinggalkan, yang halal dilakukan, dikerjakan. Itu artinya idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Itu pengertian yang pertama yang disepakati oleh para kaum mufassirun, bahwa ayat-ayat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian diperluas lagi bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat juga dapat diartikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit dan bumi dan memberikan peristiwa-peristiwa alamiah yang luar biasa, yang memberikan contoh dan peringatan kepada kita, menunjukkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, seorang yang beriman ketika melihat kejadian-kejadian alamiah yang luar biasa, seharusnya menambah keimanannya. Contoh, kita sering mendengar bahwa tsunami itu tidak akan terjadi apabila tidak didahului dengan gempa. Tapi apa yang terjadi? Beberapa waktu yang lalu, 2019, kita mendengarkan ada terjadi tsunami tanpa didahului oleh gempa. Ini adalah menunjukkan kebesaran atau tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang beriman seharusnya bertambah keimanannya. Oh, ternyata wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Rupanya aku walaupun sebagai pakar di bidang gempa, bidang air, ombak, tapi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Baru sedikit ilmu yang aku miliki. Artinya bahwa kemudian seseorang melihat itu kemudian bertambah keimanannya. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu bertawakal hanya kepada Allah. Ayat ini didahului dengan posisi tawakal. Ala rabbihim terlebih dahulu. Bukan pekerjaan tawakalnya yang didahulukan, tetapi posisi tawakal. Ala rabbihim, baru ia tawakalun. Hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, berpasrah diri. Berpasrah diri berarti menyerahkan nasibnya, menyerahkan qada qadarnya, berserah diri, hanya mengharapkan ridha Allah, meyakini bahwa tidak ada bahaya kecuali dari Allah, tidak ada keselamatan kecuali diberikan oleh Allah, tidak ada hidup dan mati kecuali diberikan oleh Allah. Yang mematikan kita hanya Allah, yang menghidupkan kita hanya Allah. Maka itulah bertawakal hanya kepada Allah. Ayat ini sekaligus kritik besar bagi kebanyakan orang, fenomena yang terjadi 5-7 tahun yang lalu. Para tokoh-tokoh nasional, selebritis menyerahkan diri nasibnya, menanyakan nasibnya kepada para guru-guru spiritual. Anehnya, guru spiritual sebagian mereka ketika dilacak oleh wartawan muslim, mereka tidak bisa mengerjakan sholat dengan baik. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal hanya kepada Allah. Dan bertawakal menurut Imam Ghazali ada 3 tingkatan. Yang pertama, bertawakalnya seperti orang-orang yang berperkara. Kita bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah,
Orang berperkara menyerahkan diri kepada pengacaranya, tetapi orang yang berperkara masih mendikte pengacaranya, masih menyampaikan detail-detail mana yang harus diungkap, mana yang tidak boleh diungkap di dalam pengadilan. Nah, orang yang bertawakal dalam posisi yang pertama ini adalah seperti tawakalnya orang yang berperkara. Dia bertawakal, berserah diri kepada Allah. Contoh di dalam doa kita berdoa kepada Allah, tetapi kemudian kita masih mendikte Allah. Kita minta sesuatu kemudian mendetailkan sampai serinci-rincinya. Itu dibolehkan oleh Allah. Tetap namanya tawakal, tetapi itu baru bertawakal seperti orang yang berperkara. Tingkatan yang kedua adalah bertawakal seperti sobi, bayi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayi bertawakal tidak kemudian mengungkapkan keperluannya. Bayi tidak pernah mengungkapkan keperluannya, tapi dia memasrahkan dengan hanya memberikan isyarat kepada Allah. Memberikan isyarat dengan tangisan, maka kemudian orang dewasa yang di sekitarnya, apalagi orang tuanya, pasti mencari tahu apa kebutuhan anaknya. Posisi tawakal kedua ini, seseorang bertawakal pasrah kepada Allah, tidak mendetailkan permintaannya. Tawakalnya hanya alaika tawakkaltu ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepadaku yang terbaik, kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita tidak mendetailkan kebaikan apa. Allah yang akan memilihkan kebaikan bagi kita, kebaikan karir kita, kebaikan studi kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan kesehatan kita. Itu kita detailkan, tidak kita terlalu detailkan, tapi kita hanya memberikan isyarat. Dan yang ketiga, posisi tawakal yang paling tinggi menurut Imam Ghazali adalah tawakulul mayyit, tawakalnya mayyit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mayyit tidak pernah menyampaikan permintaannya, bahkan tidak pernah memberikan isyarat apapun. Tetapi tidak ada mayat yang tidak diurus oleh orang yang masih hidup. Bahkan orang yang meninggal di mana saja pun, walaupun kita tidak mengenalnya, kita urus apabila dia meninggal di sekitar wilayah kita. Itu bertawakal kepada Allah. Bertawakal ini yang sering dilakukan oleh khawasul khas. Mereka orang-orang ahlu tasawuf, ahlu tarekat, kiai-kiai, fala waliullah. Dia bertawakal seakan-akan tidak ada usaha apa-apa, tetapi Allah mencukupi kebutuhannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikut yang keempat adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu adalah mereka yang mendirikan sholat. Ayat ini menunjukkan, menggunakan redaksi yuqimunas shalah, bukan yusalluna. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Banyak orang hanya mengerjakan sholat, tetapi belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat berarti prasolat, waktu sholat, pasca sholat. Sebelum sholat, seseorang harus menyiapkan diri dari kehalalan yang dipakainya, kehalalan yang dikonsumsinya, kebersihannya, kesuciannya, kesempurnaan wudhunya dilakukan. Waktu sholat dilakukan rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, bahkan sunnah-sunnahnya dilakukan. Dan ruhnya yang paling utama adalah ikhlas karena Allah, lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu ruh daripada ikhlas dan khusyuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebuah filosofi mendirikan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Berarti setelah itu pasca sholat, perilaku kita harus menggambarkan gambaran dari bacaan-bacaan sholat kita, yang kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Artinya kita ikut menebarkan rahmat dan kasih sayang, keselamatan bagi sesama. Dan yang terakhir di dalam dua ayat ini disebutkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu mereka orang-orang yang mendermakan sebagian dari hartanya. Hadirin, di sini hanya mengatakan wa mimma, sebagian dari hartanya. Dan harta yang kita dermakan itu sebenarnya untuk kita, bukan untuk Allah.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji tumbuh-tumbuhan yang terkecil, kemudian ditanam menjadi satu pohon kemudian menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai terdapat 100 biji baru. Berarti kita tanam satu, produksinya 700. Tidak ada bisnis yang dengan manusia yang mencapai keuntungan 700 kali lipat. Hanya bisnis dengan Allah. Hadirin, tentu itu harus meyakinkan kita. Dan berinfak itu ada yang wajib, itulah zakat. Zakat itu baru kewajiban minimal atas harta kita. Kita tentu belum boleh bangga apabila kita telah membayar zakat karena baru menunaikan kewajiban minimal. Sedangkan maksimal kita mendermakan harta kita secara sunnah dalam bentuk berbagai macam, bisa sedekah, infak, wakaf, dan seterusnya untuk segala kebaikan. Hadirin, tentu lima sifat ini kita harapkan menjadi milik kita semuanya sehingga kita menjadi ulaika humul mu'minuna haqqan, sungguh-sungguh orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala an khalaqa wa sawar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihil adhar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi katima faqala ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa waffiqhum lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.